Diduga korupsi dana desa, kepala desa di Langkat kabur bersama keluarga. Dinkes Simalungun siapkan 423 petugas vaksinator COVID-19. PT Agung Beton laporkan Serda Lili ke Denpom Pematang Siantar. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Maria Hutasoid, pemirsa inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Diduga korupsi dana desa mencapai ratusan juta rupiah. Kepala desa di Kabupaten Langkat kabur bersama keluarga dari tempat tinggalnya. Hingga kini tak satu pun warga mengetahui keberadaan kepala desa tersebut. Beginilah suasana kediaman rumah kepala desa Tanjung Putus berinisial EY di Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Sudah beberapa hari terakhir suasana rumah kepala desa terlihat sepi dan tak berpenghuni. Di lokasi rumahnya, tak satu pun terlihat anggota keluarga dan perabot rumah tangga di dalam rumah tersebut. Sekretaris Desa Tanjung Putus mengatakan, peristiwa ini berasal atas laporan pihak keluarga yang mengatakan jika kepala desa mereka dalam beberapa hari terakhir tidak berada di rumahnya. Mendapat laporan tersebut, pihak desa kemudian mendatangi kediaman kepala desa dan mendapati rumah dalam keadaan terkunci. Dari informasi sejumlah warga dan perangkat desa, kepala desa Tanjung Putus berinisial EY diketahui kabur meninggalkan rumah bersama anggota keluarganya sejak 16 Januari lalu. Atas kejadian ini pihak desa telah melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak terkait. Tidak adanya kepala desa membuat proses administrasi pemerintah di desa terbengkalai dan pihak desa meminta agar Bupati Langkat dapat mengangkat pejabat baru di desa mereka. Sampai sekarang saat ini rumah kosong dan keberadaan kepala desa tidak tahu kemana perginya. Semua anak, istri semua tidak ada, beserta kepala desa sekali juga. Untuk administrasi di kantor untuk saat ini tidak ada kepala desa, sangat sulit. Semua administrasi surat menyurat itu semua terbentur. Harapan saya kepada Bapak Kepala Dinas PMD dan juga Bapak Bupati agar segeralah mengangkat pejabat sementara untuk mengisi kekosongan di kantor desa Tanjung Putus. Sementara itu, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Putus mengatakan pelarian kepala desa beserta keluarga tersebut diduga akibat penggelapan dana desa atau DD pada anggaran tahun 2020 untuk pelaksanaan pembangunan proyek di desa yang terbengkalai. Dalam setiap pertemuan rapat, berulang kali pihak Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Putus mengingatkan kepala desa untuk bertanggung jawab atas dugaan penyelewengan anggaran desa yang mencapai 500 juta rupiah tersebut untuk dikembalikan. Dalam rapat tersebut, kepala desa berjanji akan menyelesaikan dan mengembalikan uang anggaran dana desa yang diduga digunakan untuk kepentingan pribadinya. Ya, kita sudah bolak-balik mengingatkan dia ya, kita rapat kan sudah 4 kali kita rapatkan. Dan yang terakhir itulah kita buat pertemuan yang terakhir itu dia akhirnya buat pernyataan, dan setelah kita itu juga tidak dipenuhinya pada tanggal 4 Januari kita rapat lagi seluruh perangkat desa BPD dan kita punya sepakat untuk mengadukan ke inspektorat. Maka kita kirimlah surat ke inspektorat, kemudian ke PMD dan ke Pak Camat. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, 2 orang pelaku pencurian kendaraan bermotor nyaris tewas di masa karena kepergok saat sedang melakukan aksinya di Desa Melati 2, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Akibatnya, seorang pelaku terpaksa menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Sawit Indah akibat luka yang dialaminya. Beginilah kondisi MK warga Desa Sena, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai. Salah seorang pelaku pencurian sepeda motor yang dirawat di Rumah Sakit Umum Sawit Indah akibat diamuk massa.
serta IP warga desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, telah diamankan di Mapolsek Perbaungan bersama barang bukti sepeda motor. Berawal kedua pelaku mencuri sepeda motor berplat BK 3436XAB milik korbannya atas nama Wisnu Syah Putra saat sedang melayat di rumah tetangganya yang sedang berduka. Mengetahui aksi pencurian kedua pelaku, warga langsung menghajar keduanya hingga nyaris tewas. Beruntung, petugas Babin Kaptimas yang mengetahui peristiwa tersebut langsung mengamankan kedua pelaku. Menurut Kasat Reskrim Polsek Serdang Bedagai AKP Pandu Winata, kedua pelaku merupakan spesialis pencurian kendaraan bermotor. Dari hasil pengembangan, kedua pelaku sudah sering melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor dengan lebih dari 10 laporan polisi. Pada saat itu korban sedang melayat, ada tetangganya sedang berduka. Jadi di situ banyak motor terparkir. Kemudian si tersangka ini 2 orang ya berboncengan. Memang sudah keliling-keliling, memang sudah menggambar itu motor yang akan diambil itu. Kemudian motor korban ini karena posisinya paling ujung, terparkirnya paling ujung, maka yang diambil adalah motor korban milik saudara Swiss ini. Diambil, tapi karena terpergok massa waktu itu, kemudian diteriaki, pelaku ini kabur karena saking paniknya, motornya nggak bisa dikendalikan, akhirnya nabrak dinding. Kemudian di massa, dia melakukan pencurian kendaraan bermotor. Dia ini memang spesialis curanmor. Ternyata sudah 10 kali lebih dia melakukan pencurian di seputaran Perbaungan. Ini LP-nya juga cukup banyak, sudah ketemu dan sekarang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Perbaungan. Akan kenakan pasal pencurian pemberatan ya, ancamannya 7 tahun penjara. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUH Pidana dengan ancaman 7 tahun penjara. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya pemirsa, sebanyak 18 imigran asal Rohingya diamankan polisi di Batubara, Sumatera Utara saat akan berangkat ke Malaysia. Ke-18 imigran Rohingya yang didominasi perempuan dan anak-anak ini diamankan dari salah satu rumah kontrakan di Kecamatan Medang Deras, Batubara, Rabu dini hari. Selain imigran Rohingya, polisi juga mengamankan 3 orang WNI yang akan bekerja di Malaysia secara ilegal. Usai diamankan, seluruh imigran Rohingya dan calon TKI tersebut langsung dibawa ke gedung karantina COVID-19 di Komplek SMK Negeri 150 Batubara. Kapolres Batubara AKBP Ikhwan Lubis mengatakan, sebelumnya para imigran Rohingya ini telah berada di penampungan di Provinsi Aceh selama 7 bulan. Saat ini Polres Batubara telah berkoordinasi dengan UNHCR terkait imigran Rohingya tersebut. Sementara penampungan imigran Rohingya yang akan memberangkatkan ke Malaysia masih dalam pengejaran. Telah ditemukan di dalam satu rumah yang dikontrakkan inisial P, yang mana di dalamnya ada 3 warga negara Indonesia, buku dari Jawa Timur, 2 Madura, 1 dari Jember. Kemudian juga ditemukan di dalam rumah tersebut ada 18 warga Rohingya, diantaranya 3 laki-laki. Ini sudah lebih kurang 15 hari di sana, dan kesemuanya ini direncanakan untuk diberangkatkan ke Malaysia ya, dengan kapal kayu rencananya. Dan kemudian dari Batubara mereka dari Aceh ya, sudah 7-8 bulan di sana. Pengungsi Rohingya ini berada di Aceh dan ini masih dalam pengawasan UNHCR ya. Berarti mereka melarikan diri dari tempat apa ya? Pengungsian. Rencana mereka melarikan diri untuk berangkat ke Malaysia via dari Batubara. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Support hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, menyukseskan program vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Simalungun, Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun menyiapkan 423 vaksinator atau petugas vaksinasi yang tersebar di 52 fasilitas kesehatan. Vaksinator yang direkrut sudah mengikuti pelatihan. Program vaksinasi COVID-19 secara nasional sudah dilaksanakan. Untuk menyukseskan vaksinasi di Kabupaten Simalungun, Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun menggelar peningkatan kapasitas tim vaksinator atau petugas vaksinasi yang berjumlah 423 orang. Petugas tersebut nantinya akan disebar di 52 fasilitas kesehatan, terdiri dari 46 puskesmas, 5 rumah sakit, dan 1 poliklinik. Dengan rincian, setiap rumah sakit atau puskesmas terdiri dari 8 orang vaksinator. Kabid Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Simalungun, Heni Pane, mengatakan, vaksinator yang direkrut sudah mengikuti pelatihan di Batam dan juga yang sedang mengikuti pelatihan di Medan. Pelatihan tersebut meliputi cara pendistribusian vaksin, cara menyuntikkan vaksin, cara mengukur dosis vaksin, hingga tata kelola limbah vaksin tersebut. Sebagaimana kita mengetahui bahwa untuk mempercepat pemutusan rantai penularan COVID-19 di Kabupaten Simalungun, kita telah menerapkan protokol kesehatan. Tetapi untuk membantu mempercepat pemutusan rantai penularan COVID itu salah satunya dengan melakukan vaksinasi. Sebagaimana kita ketahui, untuk sasaran kita yang pertama itu tentunya tenaga kesehatan yang merupakan garda terdepan yang langsung melakukan pelayanan kepada masyarakat. Terkhusus Kabupaten Simalungun itu sendiri sudah beberapa tahap yang sudah kita lakukan. Yang pertama, sudah melakukan tim pembentukan vaksinasi kabupaten yang langsung diketuai oleh Bapak Bupati kita, yang dihadiri oleh Forkopimda dan OPD yang terkait. Yang kedua yang sudah kita lakukan yaitu pembentukan tim vaksinasi puskesmas, di mana kita ketahui bahwa puskesmas di Kabupaten Simalungun itu ada 46, ditambah dengan 3 rumah sakit pemerintah, ditambah dengan fasilitas khusus swasta lain yang ingin bergabung dengan kita untuk melayani vaksinasi. Jadi untuk Paskes itu sendiri di Kabupaten Simalungun ada 52 yang didampingi oleh Dinas Kesehatan tentunya, dengan jumlah vaksinasi itu sampai saat ini yang telah di-SK-kan sebanyak 428 orang. Dan yang ketiga yang sudah kita lakukan untuk kabupaten ini sendiri, kita sudah langsung melakukan sosialisasi ke tingkat puskesmas. Selain memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap tim vaksinator, Dinas Kesehatan Simalungun juga memberikan edukasi terhadap kader imunisasi COVID-19. Kader imunisasi COVID ini nantinya akan mengajak masyarakat agar tidak takut untuk divaksin. Kader imunisasi diambil dari kader posyandu yang ada di setiap desa. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, pemerintah Kabupaten Karo meresmikan laboratorium PCR dalam penanganan COVID-19. Peresmian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabanjahe yang merupakan rumah sakit rujukan untuk menangani pasien terkonfirmasi COVID-19. Pemerintah Kabupaten Karo meresmikan laboratorium PCR di Rumah Sakit Umum Daerah Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara untuk penanganan COVID-19. Pengadaan laboratorium PCR ini dikarenakan Rumah Sakit Umum Daerah Kabanjahe merupakan salah satu fasilitas rumah sakit rujukan dalam penanganan COVID-19. Peresmian ini dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karo. Pengguntingan pita pun dilakukan menandakan dibukanya secara resmi laboratorium PCR penanganan COVID-19 ini. Kemudian pihak rumah sakit mengajak undangan untuk melihat langsung proses pemeriksaan PCR, mulai dari pengambilan sampel hingga hasil pemeriksaan laboratorium. Menurut Bupati Karo, Terkelin Brahmana, dengan laboratorium PCR ini, hasil pemeriksaan dari pasien dapat diketahui dalam hitungan jam. Selama ini Kabupaten Karo mengalami kendala saat menunggu hasil pemeriksaan PCR yang berasal dari kota Medan.
Ditambah banyaknya sampel yang harus dikirim, dengan adanya laboratorium PCR ini diharapkan dapat dengan cepat mendeteksi terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Karo. Oleh karena ini, dengan adanya alat ini mudah-mudahan nanti pemutus mata rantai COVID-19 Tanah Karo bisa terlaksana. Oleh karena itu kami minta kepada petugas-petugas sebagai pejuang-pejuang dalam kesehatan agar tetap kokoh, kuat, sehat, dan berani. Mudah-mudahan tidak ada yang kena musibah dengan pekerjaannya ini. Oleh karena itu, mari sama-sama kita semua stakeholders, baik dari pers juga, kita sosialisasikan kepada masyarakat bahwa sudah ada di Tanah Karo sebagai rumah sakit rujukan laboratorium PCR dan mobil kombat PCR COVID-19. Tujuan kita di sinilah mempercepat hasil, di mana selama ini kita ke Medan, hasilnya bisa sampai seminggu sampai 2 minggu. Dan ini nanti dalam 2 jam, 3 jam sudah keluar hasilnya dan nggak melebar kemana-mana virus COVID-nya. Bupati Karo juga mengajak masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Selain itu, pemirsa, sebanyak 177 tenaga kesehatan mulai dari dokter, perawat, dan direksi Rumah Sakit USU mulai dilakukan suntik vaksin COVID-19. Rumah Sakit USU sendiri mendapatkan jatah 354 vial vaksin Sinovac dari Dinas Kesehatan. Satu persatu tenaga kesehatan di Rumah Sakit USU Medan dilakukan screening, mulai dari pemeriksaan tekanan darah, riwayat penyakit, sebelum dilakukan suntik vaksin. Rumah Sakit USU sendiri mendapatkan 354 vial vaksin Sinovac yang akan disuntikan kepada 177 orang tenaga kesehatan yang akan dilaksanakan secara bertahap. Di hari pertama, rumah sakit membatasi jumlah penerima vaksin, yaitu hanya 34 orang untuk mencegah terjadinya kerumunan. Setiap tenaga kesehatan mendapatkan jatah 2 dosis yang kemudian akan dilakukan penyuntikan kembali pada 14 hari setelah pelaksanaan vaksinasi pertama. Ini kita melakukan vaksinasi, kita mendapat untuk tahap awal ini sebanyak 354 unit vaksin. Artinya kalau dia dibagi dalam 2 periode, artinya kita siapkan 177 nakes atau sasaran yang akan dilakukan vaksin di Rumah Sakit USU. Kita harapkan jumlah ini akan terus bertambah, ya, seiring dengan perjalanan waktu, sehingga sasaran utama nakes, kemudian guru dan dosen, ya, di Universitas Sumatera Utara ini bisa kita laksanakan untuk vaksinasinya. Karena ini menjadi harapan kita, sehingga perkuliahan juga sudah bisa dimulai setelah vaksinasi ini bisa dilaksanakan dengan baik. Untuk tahap perdana ini berapa orang, Pak? 177. Hari ini? Oh, hari ini dibagi kita, karena dia kan nanti setelah divaksin ada fase observasi. Per hari kita perkirakan berapa? 34. Yang sudah terdaftar 34, ya, berdasarkan aplikasi 34, kemudian besok juga akan dia akan berjalan. Usai dilakukan vaksinasi, para tenaga kesehatan menunggu selama 30 menit untuk mengetahui kondisi pasca vaksin mengalami efek samping atau tidak. Hilda, salah seorang tenaga kesehatan yang divaksin, mengaku sebelum dilakukan vaksin ada rasa cemas, namun untuk kebaikan dan pencegahan COVID-19, dirinya memberanikan diri untuk divaksin. Jumlah dosis vaksin yang diberikan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara kepada Rumah Sakit USU masih kurang. Jumlah tenaga kesehatan di Rumah Sakit USU sendiri terdiri dari 428 orang, sementara untuk tahap awal Rumah Sakit USU hanya mendapat jatah vaksin untuk 177 orang. Rasanya biasa aja, nggak ada terasa pusing, nggak ada sama sekali, nggak kayak biasa aja. Efek yang dirasakan nggak ada, Kak? Efek yang selalu dirasakan sampai saat ini belum ada. Tadi gimana, Kak? Awalnya sebelum vaksin ada perasaan takut atau apa, Kak? Perasaan paling mungkin cemas ya, gugup aja. Selebihnya biasa aja. Kita langkah yang tepat untuk pencegahan sih sebenarnya, bagi kita melindungi diri kita dan melindungi orang lain di sekitar kita juga. Harapan sih nggak ada sih, Bang.
biasa aja ya. Yang penting kondisi tubuh saat ini sedang dalam keadaan sehat dan fit ya. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, beredarnya video viral oknum TNI beberapa waktu lalu di depan Mako Polres Pematang Siantar membuat PT Agung Beton Persada Utama melaporkan Serda Lili ke Detasemen Polisi Militer Pematang Siantar terkait penyebaran berita hoaks dan penghasutan. Tolong saya Bapak, saya ingin menuntut keadilan. Viralnya pernyataan Serda Lili beberapa waktu lalu di depan Mako Polres Pematang Siantar membuat PT Agung Beton Persada Utama gerah hingga menempuh jalur hukum. Pihak PT Agung Beton Persada Utama merasa pernyataan oleh Serda Lili tidak benar atau hoaks dan berupa penghasutan. Serta Lili secara resmi dilaporkan ke Denpom Pematang Siantar dengan 2 pasal, yaitu pasal 160 tentang penghasutan dan pasal 28 ayat 1 tentang Undang-Undang ITE. Adapun kronologi dari kasus ini di mana anak dari Serda Lili yang bekerja di PT Agung Beton Persada Utama mengalami kecelakaan kerja pada bulan 4 tahun 2020 lalu yang membuat tangan anak dari Serda Lili sebelah kiri putus saat bekerja. Dari pernyataan Serda Lili, pihak PT Agung Beton Persada Utama tidak memberikan keadilan yang seutuhnya kepada anaknya yang terkena musibah di perusahaan tersebut. Pihak perusahaan pun merasa keberatan hingga melaporkan Serda Lili ke Detasemen Polisi Militer 1 Pematang Siantar. Abdi Purba, pengacara PT Agung Beton Persada, mengatakan pihaknya sudah melakukan segala sesuatunya sejak awal kejadian sampai korban sembuh. Pihak PT Agung Beton Persada Utama pun selalu mendampingi korban. Baik, terima kasih. Hari ini kita resmi melaporkan terhadap perbuatan Serda Lilik yang kita anggap hoak. Ya, karena apa yang dia buat di depan Mako Polres Siantar itu adalah tidak benar. Jadi ini kita ada beberapa pasal yang kita buatkan sama dia. Yang pertama 160 ya, pasal 160 tentang penghasutan, kemudian Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 ITE. Nah, di situ jelas sudah kita laporkan dan sudah diterima oleh penyidik dari Polisi Militer Siantar. Dari hasil laporan itu pasal yang disangkakan terhadap Serda Lili itu pasal apa aja? Pasal 160 tentang penghasutan, kemudian pasal 28 ayat 1 tentang ITE. ITE? Iya, ITE. Boleh dijelaskan singkat kronologi terjadinya peristiwa itu bagaimana? Kronologi terjadinya peristiwa itu kan di bulan 4, bulan April tahun 2020. Di situ kan anak daripada Serda Lili itu mendapat kecelakaan di perusahaan Agung Beton. Ya. Sejak mulai kejadian sampai dia sembuh dan sampai sudah keluar dari BPJS Tenagakerjaan, semua dihandle oleh perusahaan Agung Beton. Berbeda dengan pernyataannya yang di tanggal 11 Januari 2020. Maka kita anggap itu berita yang atau pernyataan yang dia buat itu tidak benar, sehingga pihak perusahaan dari Agung Beton harus melaporkan. Dan langsung kita dampingi tadi, diterima oleh Serka M. Surbakti. Oke, Pentanius Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan mengungkapkan penyebab banjir di Gang Subur, Kelurahan Kampung Baru yang hampir 2 bulan tidak surut karena adanya tumpukan limbah warga yang menyumpat jalur pembuangan air di gorong-gorong. Gorong-gorong sempat diperbaiki oleh Pemko Medan dengan mengorek lahan, namun pemilik keberatan sehingga air tidak dapat mengalir ke Sungai Deli. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, Zulfan Syah Ali Saputra, mengatakan
Air yang tergenang di pemukiman warga di Gang Subur, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, saat ini sudah terhitung kurang lebih 1,5 bulan tidak pernah surut. Penyebab tidak surutnya air karena adanya penyumbatan di gorong-gorong tempat aliran pembuangan air dan limbah warga ke Sungai Deli. Karena gorong-gorong tersebut berada di bawah lahan milik perorangan, pemilik keberatan lahannya dikorek, membuat Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan mendapatkan persoalan dan sulit untuk memperbaiki. Ditambah derasnya curah hujan membuat kawasan pemukiman ini terus digenangi air. Meski begitu, Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan tetap terus mengambil langkah dengan menurunkan mobil penyedot air untuk mengurangi volume genangan. Begitupun langkah ini belum efektif dalam mengatasi banjir, karena volume air terus meningkat dan kekuatan penyedotan tidak mampu menampung seluruh air. Ditambah lagi tempat pembuangan air hanya di satu titik keselokan warga. Subur Lama ini sudah 1,5 bulan kita tangani, tapi memang sampai saat ini belum bisa ditangani secara tuntas dan secara paripurna. Jadi penanganannya masih sifatnya kuratif aja ya, artinya penanganan sementara belum bisa ditangani secara total. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah sebenarnya di Gang Subur Lama itu ada gorong-gorong yang sudah lama usianya, mungkin sudah puluhan tahun. Itu gorong-gorong itu ada mengalirkan air-air limbah yang ada di kawasan pemukiman di sekitar situ, dialirkan ke Sungai Deli. Jadi gorong-gorong ini selama ini ya berfungsi melewati panjang sekitar 150 meter sampai menuju ke Sungai Deli. Jadi seiring waktu ada peralihan kepemilikan lahan. Ternyata gorong-gorong itu ditanam di lahan milik perseorangan, bukan lahan milik pemerintah. Dialirkan ke Sungai Deli melalui lahan perseorangan. Seiring waktu ada terjadi perubahan kepemilikan lahan. Pembeli yang baru ini nggak paham bahwasanya di bawah itu ada ternyata gorong-gorong yang mengalirkan air dari daerah pemukiman di Gang Subur Lama sampai menuju sungai. Yang namanya gorong-gorong sudah berusia tua, tentunya pasti akan melakukan kerusakan. Jadi ada sedikit keropos dan roboh, sehingga apa? Terjadilah air balik dari Sungai Deli backwater menuju ke pemukiman tadi, karena memang kedalamannya 3,5 meter, sudah mendekati permukaan air di sungai. Jadi ketika air Sungai Deli naik sedikit, ya airnya masuk ke pemukiman karena memang sudah rusak gorong-gorong tersebut. Atas kejadian ini, pihak Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan sudah memanggil pihak kecamatan dan pihak pemilik lahan untuk dimediasi. Masalah ini pun masih dalam tahap negosiasi ganti rugi atau pembelian lahan agar gorong-gorong yang sudah lama di lahan tersebut diperbaiki. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Maria Hutasoid mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.